Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Ai dari kelas 12 MIPA 8, nomor absen 3. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas dari mata pelajaran biologi dengan guru Ibu Hajah Neng Purwanti, SSI MTD. Replikasi DNA adalah suatu proses penggandaan DNA sebagai materi genetik makhluk hidup. Proses ini sangat penting dalam tahapan perkembangbiakan atau pembelahan sel. Materi DNA yang telah digandakan kemudian akan dibagi ke masing-masing anakan sel yang baru. DNA dapat bersifat heterokatalitik dan autokatalitik. DNA bersifat heterokatalitik karena mampu membentuk RNA melalui sintesis protein. Dan DNA bersifat autokatalitik karena dapat melakukan replikasi menghasilkan DNA baru. Lalu, bagaimana proses replikasi DNA sehingga dapat terbentuk DNA baru? Tonton terus ya videonya. Replikasi DNA dibutuhkan pada saat terjadi pembelahan secara mitosis agar tiap-tiap sel hasil pembelahan mengandung DNA yang identik dengan induknya. Dengan demikian, sifat pada DNA induk dapat diwariskan kepada keturunannya. Cara DNA bereplikasi melalui beberapa tahap. Tahapan tersebut yaitu molekul DNA terlepas menghasilkan dua untai DNA. Nukleotida baru diletakkan ke kedua untai DNA oleh enzim polimerase DNA. Selanjutnya akan terbentuk molekul DNA yang identik. Selanjutnya ada 3 hipotesis tentang replikasi DNA. Antara lain, 1. Replikasi konservatif, yaitu bentuk struktur double helix DNA lama tetap, lalu menghasilkan struktur double helix DNA baru. Kedua, replikasi semi konservatif, yaitu struktur double helix DNA memisahkan diri dan setiap pita tunggal mencetak pita pasangannya. 3. Replikasi disversif, yaitu struktur double helix DNA terputus-putus, lalu segmen tersebut akan membentuk segmen baru yang akan bergabung dengan segmen lama, membentuk DNA baru. Dari ketiga hipotesis tersebut, hipotesis semi-konservatif lebih banyak diterima oleh para ilmuwan dalam menjelaskan replikasi DNA. Beberapa enzim yang berperan dalam replikasi DNA sebagai berikut. 1. Enzim helikase berfungsi menghidrolisis rantai ganda polinukleotida menjadi 2 rantai tunggal mononukleotida. 2. Enzim polimerase berfungsi merangkai rantai-rantai mononukleotida untuk membentuk DNA baru. 3. Enzim ligase berfungsi menyambung ulir tunggal DNA yang baru terbentuk. Materi selanjutnya tentang mekanisme replikasi DNA. Helikase membuka heliks ganda DNA induk. Protein pengikat untai tunggal menstabilkan DNA induk yang terbuka. Untai tunggal disintesis terus-menerus pada arah 5 dan 3 oleh DNA polimerase. Pembentukan leading strand atau untai utama dimulai dari 1 primer RNA yang disintesis enzim RNA primase. 1 primer RNA adalah potongan pendek RNA. Kemudian, DNA polimerase menggantikan nukleotida primer RNA dengan DNA. Perpanjangan untai DNA baru dilakukan dengan kerja DNA polimerase di sepanjang cetakan yang jauh dari cabang replikasi. Untai DNA yang disintesis pada arah ini disebut dengan untai lamban dan sintesis secara tidak kontinu. Enzim primase menyintesis primer-primer RNA pendek lalu diperpanjang oleh DNA polimerase membentuk fragmen-fragmen DNA yang disebut fragmen Okazaki. Setelah primer RNA diganti menjadi DNA oleh DNA polimerase lainnya, DNA ligase menggabungkan fragmen Okazaki ke untai yang sedang bertumbuh. Waktu replikasi DNA. Replikasi DNA terjadi selama fase DNA polimerase mampu mentranskripsi kromosom eukariotik dengan kecepatan sekitar 50 pasang basa per detik. Dengan kecepatan itu, basa akan membutuhkan waktu sekitar 1 bulan untuk menyalin 1 heliks DNA. Namun di bakteri prokariotik, E. coli kecepatan replikasinya mencapai 1000 nukleotida per detik. Sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.